Baik, beberapa hari yang lalu saya sudah upload tentang video Axio Pico DGV. Kondisinya mati total yang disebabkan karena IC regulator penghasil tegangan 3 volt dan 5 volt pecah, dan hilangnya jalur V-in pada IC tersebut dikarenakan terbakar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengakalinya, mengangkat IC regulator 3 volt dan 5 volt yang terbakar, dan membuat jalur baru yang hilang akibat terbakar tersebut. Baik, ini kondisinya setelah IC kita angkat. Kita lihat di sini satu jalur hilang, satu kaki hilang akibat terbakar. Ini dia. Ini kaki nomor 16 jika kita hitung dari angka 1. Jadi ini konslet kemudian terbakar sehingga jalurnya itu hilang. Ini akan sangat sulit karena posisi kaki itu berada di bawah komponen. Sehingganya jika kita membuat jalur baru, dan ini kondisi kaki-kakinya itu sangat berdekatan, komponennya sangat kecil. Untuk proses pembuatan jalur baru ini dikatakan sulit, tidak juga dikatakan mudah, juga tidak, tapi ada triknya. Jadi ini kalau misalnya kita buatkan jalur baru, itu tinggi kaki juga harus sama dengan sebelah-sebelahnya, karena jika lebih tinggi ini komponen nanti di kaki yang lain tidak akan menempel. Ini komponennya, jadi kita lihat di sini di komponennya pun hilang jalurnya satu, jadi disebabkan pecah itu dia hilang juga. Oke, sebelum menjumper ke arah mana kabel jumperan itu akan kita sambungkan, akan kita hubungkan, terlebih dahulu kita harus melihat skema. Jadi ini kebetulan saya buka lewat HP saja. Ini jalur V-in di kaki 16 itu terhubung ke PC56 dan juga terhubung ke resistor PR52. Kita lihat di sini V-in kaki 16. Nah, setelah kita mengetahui jalurnya, kita cek di PCB itu mana komponen tersebut, mana komponen PC56 dan PR62 itu. Di sini ada ditulis PR63, di sini PR56, di sini PC56 dan PR62. Nah, ini dia kapasitor dan resistor di atasnya. Jadi kaki itu terhubung ke atasnya ini, resistor ini ya. Jadi dari sini dia hilang komponennya, dia terhubung ke resistor bagian atas tersebut. Nah, jika sudah mengetahui ke arah mana komponennya tersebut, selanjutnya kita persiapkan wire atau kabel jumper, atau saya lebih senang pakai kabel yang khusus untuk jumper. Kalau ada itu yang diameternya kecil, karena nanti ini akan mempengaruhi juga ketinggian dari IC yang akan kita pasang. Kita bersihkan dulu kaki-kaki dari kotoran dan sisa fluk dengan menggunakan thinner atau IPA. Baik, langkah selanjutnya kita siapkan kabel jumpernya. Ini dia kabel jumper. Jadi ini kelebihan kabel jumper itu, meskipun dia berbentuk kawat seperti ini, tapi dia terisolasi. Jadi untuk menghubungkannya itu kita harus kikis dulu. Jadi nanti kita hanya kikis bagian ujung-ujungnya untuk menjumper dan untuk meletakkan kaki IC. Dan selebihnya kabelnya itu meskipun bersinggungan dengan komponen lain itu tetap aman, karena dia sudah terisolasi. Namun jika teman-teman tidak memiliki kabel wire jumper seperti ini, kalian bisa menggunakan kabel biasa. Setelah kita buat jumperan, selanjutnya kita teteskan cairan ini. Ini adalah cairan seperti lem ya. Jadi ini nanti kalau kering bisa menjadi lem, bisa juga menjadi isolator. Jadi nanti setelah kita teteskan ini, kita keringkan dengan sinar UV, itu nanti akan menjadi isolator. Jadi meskipun komponennya itu bersinggungan, dia tidak akan konslet.
Setelah nanti kering, kita kikis sedikit agar nanti terlihat timahnya, sehingga nanti ketika komponen dipasang itu akan lengket pada IC. Baik, ini sudah saya buatkan jemperan dan saya teteskan cairan. Kita hanya tunggu proses pengeringan, nanti kita akan letakkan di bawah sinar UV. Baik, setelah kering nanti kita siap untuk memasang dan mengganti komponen yang baru. Oke, demikian cara mengakali dan membuat jalur yang baru untuk komponen IC yang terbakar. Selamat mencoba dan semoga sukses.